Dan yang terakhir ini adalah lemak trans yang sangat amat harus dibatasi, yaitu hanya kurang dari 1% per hari atau sekitar kurang dari 2 gram aja per hari. Waduh, ternyata banyak banget jenisnya ya Kak Sekar. Nah, ada nggak sih sebenarnya contoh makanan-makanan dari yang lemak-lemak yang tadi kakak sebutin? Mengingat kita tuh kan harus tahu ya, ini tuh oh ternyata makanan ini tuh lemak apa gitu. Halo, selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Nah, kenalin nih, aku Ara, mahasiswa profesi dietitian IPB University yang akan memandu episode kali ini. Nah, untuk tema kali ini yaitu konsumsi makanan sumber minyak dan lemak untuk pengidap diabetes. Nah, sebelum memasuki inti acara, aku mau kenalin dulu nih narasumber kita kali ini yaitu Kak Sekar. Halo Kak Sekar, gimana kabarnya? Halo Ara, halo Sobat Sehat semua, kenalin aku Sekar, mahasiswa pendidikan profesi dietitian IPB University. Alhamdulillah kabar aku sehat dan semangat banget nih buat bahas hal semenarik ini. Nah, oke deh Kak. Karena kan kita kan akan membahas tentang minyak dan lemak yang kaitannya sama diabetes nih Kak. Nah, kalau perlu kita ketahui ya, sebenarnya tuh makanan sumber minyak dan lemak itu banyak banget ya. Salah satunya yaitu gorengan. Kayak misalkan gorengan tempe mendoan, terus juga ada pisang goreng dan juga ada bakwan. Nah, sebenarnya ada nggak sih kaitannya sama diabetes? Apalagi mungkin kan orang-orang diabetes itu kan batas sekali ya untuk makanannya. Ada banget sih pasti kaitannya sama diabetes, apalagi kalau misalnya gorengan ini nih temen buat kumpul-kumpul bareng keluarga, bareng teman, atau cuma sekedar kita buat temen nonton aja. Ini kan juga enak dimakan di segala situasi ya. Tapi kita juga harus concern juga nih sama teman-teman kita atau keluarga kita yang diabetes sih atau pengidap diabetes gitu. Gitu ya ternyata teman-teman. Nah, sebenarnya kalau dari Kak Sekar sendiri nih, kebiasaannya nih kalau misalnya kayak lagi santai atau lagi nugas gitu, sering nggak sih makan gorengan? Emang kadang susah sih ya buat lewatin makanan yang satu ini, apalagi gorengan itu enak banget nih buat temen minum teh anget, minum atau cemilan siang-siang sambil minum es, atau dijadiin lauk buat makan nasi pun masih enak kan. Tapi kita juga harus inget nih, kita juga masih harus perhatiin kadar lemak yang masuk dalam tubuh kita gitu. Jadi jangan sampai berlebihan ya sobat sehat. Nah, tuh inget nih teman-teman, apapun yang berlebihan tuh emang nggak boleh. Nah, sebenarnya Kak, kita aja yang mungkin insya Allah nggak ada penyakit ya Kak, itu kita pengen banget makan gorengan. Nah, apalagi juga orang-orang yang mungkin ada penyakit. Nah, sebenarnya tuh boleh nggak sih? Untuk konsumsi si minyak dan lemak ini sebenarnya masih boleh, tapi for your information kita tuh masih punya batasan-batasan sendiri, yaitu dalam sehari hanya 20-25% aja dari kebutuhan kalori kita. Kalau misalnya kita mau sesuaiin sama AKG atau angka kecukupan gizi sekitar 1800 kilokalori, itu dianjurkan hanya sekitar 40-50 gram minyak dan lemak dalam satu hari aja. Oh gitu ternyata Iya. penjelasannya. Nah tapi berarti kita masih boleh dong makan makanan yang digoreng? Tunggu dulu, selain 40-50 gram per hari ini, kita juga masih ada nih batasan-batasan lain. Ada dari lemak jenuh, itu kurang dari 7% per hari atau sekitar kurang dari 14 gram. Lalu lemak tak jenuh, itu kurang dari 10% atau kurang dari 20 gram per hari. Ada lemak tak jenuh, tadi yang ganda, sekarang yang tunggal, ada 12-15% atau 24-30 gram per hari. Dan yang terakhir ini adalah lemak trans yang sangat amat harus dibatasi, yaitu hanya kurang dari 1% per hari atau sekitar kurang dari 2 gram aja per hari. Waduh, ternyata banyak banget jenisnya ya Kak Sekar. Nah, ada nggak sih sebenarnya contoh makanan-makanan dari yang lemak-lemak yang tadi kakak sebutin? Mengingat kita tuh kan harus tahu ya, ini tuh oh ternyata makanan ini tuh lemak apa gitu. Iya betul, karena emang ternyata banyak banget ya bagian-bagian dari lemak atau jenis-jenis lemaknya ini. Jadi berdasarkan komposisi asam lemak yang dikandungnya, sebenarnya cuma 2 aja nih yang ada
dibagi menjadi dua aja, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Tapi lemak tak jenuh ini nanti dibagi jadi dua lagi, ada lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda gitu. Jadi nanti aku breakdown satu-satu ya. Kalau lemak jenuh itu biasanya terkandung di pangan hewani, itu seperti daging merah atau daging kambing, daging sapi, atau terus ada susu murni. Tapi ada beberapa juga yang ada di pangan nabati, contohnya di minyak kelapa sawit yang biasa kita pakai buat goreng-gorengan sehari-hari gitu ya. Nah, lalu ada lemak tak jenuh ganda. Lemak tak jenuh ganda ini biasanya bersifat cair di suhu ruang dan di suhu dingin. Contohnya ini banyak ditemukan di ikan-ikanan dan seafood kayak kerang, kepiting, udang, seperti itu. Lalu ada lemak tak jenuh tunggal. Ini biasa yang lebih dianjurkan untuk kesehatan, terutama untuk penyakit tidak menular, karena ini membantu meningkatkan kadar HDL atau high density lipoprotein itu. Jadi contohnya itu ada di minyak zaitun, minyak canola, minyak biji bunga matahari, alpukat, dan minyak kacang tanah gitu. Dan tadi aku sempat mention ada lemak trans yang harus sangat amat dibatasi gitu ya. Ternyata lemak trans ini sebenarnya adalah jumlah keseluruhan asam lemak tidak jenuh yang ikatannya tuh berbentuk trans atau berseberangan. Namun secara alami ini sebenarnya udah ada nih lemak trans di bahan pangan, tapi ada juga yang melalui proses hidrogenisasi. Nah, yang melalui proses hidrogenisasi inilah yang berbahaya buat kesehatan, terutama menyebabkan penyakit tidak menular lainnya seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, seperti itu. Dan contohnya lemak yang melalui proses hidrogenisasi ini adalah margarin dan shortening yang biasa kita pakai untuk bikin kue gitu. Tapi bahan pangan yang secara alami mengandung lemak trans walaupun jumlahnya sedikit itu biasanya berasal dari hewan ruminansia atau hewan yang memakan mamah biak lah, atau biasa makan rumput seperti sapi, kambing. Jadi ada di susu sapi, susu kambing, ada di daging merah juga gitu. Oh gitu ya Kak. Waduh, semakin di breakdown makin banyak banget nih ya ternyata jenis lemaknya. Nah berarti sebenarnya boleh dong Kak, kita nih misalkan mau goreng sesuatu nih ya, terus juga pakai minyak yang tadi Kakak sebutin tuh. Oh, tentu aja nggak dianjurin dong ya. Kita kan harus ingat juga nih ada prinsip 3J untuk penderita diabetes itu, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jadwal. Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang digoreng nih, walaupun kita gorengnya pakai minyak yang lemak tak jenuh tunggal, itu masih menyalakan prinsip tepat jumlah dong, karena pasti jumlahnya akan melebihi anjuran lemak harian gitu. Contohnya aja nih, misal kita ada satu potong bakwan mengandung 3 gram lemak jenuh, 3,3 gram lemak trans, 1,2 gram lemak tak jenuh ganda, dan 6,6 gram lemak tak jenuh tunggal. Lalu contoh lainnya aku punya cireng yang lagi ada peracian duniawi, ini lagi hits banget gitu ya. Satu potong cireng ini biasanya mengandung 1,2 gram lemak jenuh, 1,2 gram lemak trans, 0,5 lemak tak jenuh ganda, dan 2,5 lemak tak jenuh tunggal. Jadi kalau misalnya kita makan satu bakwan dan satu cireng aja, kita udah nggak bisa lagi nih makan makanan yang mengandung lemak trans. Jadi padahal kalau misalnya kita makan gorengan kayaknya nggak cukup dua doang deh ya Kak Ara ya gitu. Dan lemak dan minyak ini biasanya juga secara alami nih terkandung di bahan pangan di sekitar kita, walaupun jumlahnya hanya sedikit aja gitu. Oh, ngerti. Tapi kenapa ya Kak, kok bisa kayak gitu? Jadi sebenarnya karena diabetes sendiri ini asupan makanannya, khususnya asupan lemaknya nih teman-teman, harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi pakar-pakar kesehatan itu biasa menganjurkan untuk menggunakan lemak tak jenuh tunggal, di mana biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan, yaitu seperti kacang-kacangan, alpukat, dan minyak nabati kayak tadi. Diabetes ini khususnya tipe 2 biasanya mengalami penurunan fungsi insulin, sehingga hormon yang sensitif sama lemak ini nih jadi aktif dan menghasilkan asam lemak bebas yang berlebih. Nah, asam lemak bebas ini akan diproses di hati dan mengubah high density lipoprotein atau HDL, atau kita biasa bilang lemak baik di dalam tubuh kita yang kaya akan trigliserida, jadi mudah terpecah oleh ginjal dan menurunkan kadar HDL itu sendiri dalam darah.
Jadi penurunan HDL dalam darah ini akan menyebabkan penyakit tidak menular lainnya seperti stroke, hipertensi, dan nanti di akhir malah jadi penyakit jantung koroner gitu. Sehingga kalau lemak tak jenuh tunggal ini lebih dianjurkan dibandingkan jenis lemak lainnya karena membantu untuk meningkatkan HDL itu sendiri. Jadi HDL yang turun bisa ditingkatkan lagi gitu. Oh gitu ya Kak, oke deh. Nah tadi kan Kak Sekar sempat mention minyak-minyak dari tumbuhan ya Iya, Kak. betul. Nah berarti boleh dong kalau misalkan kita mau goreng sesuatu pakai minyak kayak dari minyak biji kacang tanah atau minyak biji matahari gitu. Mungkin lebih sehat atau gimana nih menurut Kak Sekar? Jadi gorengannya gorengan high class ya gitu. Tentu saja itu kita nggak dianjurkan ya karena selain minyaknya mahal juga nih, minyak kacang tanah kan juga susah nih ditemuin di mana-mana. Aku tuh jarang lihat di supermarket juga jarang kayaknya minyak kacang tanah ini ya. Kalau kita misalnya pakai buat bikin gorengan jadi sayang banget gak sih, minyaknya udah mahal, jarang ditemuin, terus nanti malah bikin makin sakit gitu ya karena jumlahnya nggak sesuai sama anjuran yang sebelumnya aku sebutin tadi gitu. Iya sih bener banget Kak, setuju. Soalnya aku juga di pasaran tuh kayaknya agak nggak terjangkau ya Iya, minyak-minyak yang benar-benar. biji-bijian gitu. Betul. Nah tapi Kak kalau misalkan selain makanan yang olahannya digoreng, ada alternatif apa lagi ya Kak? Olahan makanan apa yang sebaiknya pengidap diabetes itu yang dimakan? Aku suka banget nih pertanyaan yang applicable kayak gini ya teman-teman. Jadi diabetes sendiri itu lebih dianjurkan makanan yang diolah pakai minim sekali minyak gitu. Misalnya dipanggang, dikukus atau dipepes gitu kan, disetup, terus direbus gitu. Atau kalau misalnya masih mau pakai minyak kayak biar ada rasa gurih-gurihnya dikit dari minyak kan beda ya. Nah itu mungkin bisa ditumis lah, tapi kan minyaknya sedikit aja yang ditumis gitu. Jadi cara pengolahan juga sebenarnya berpengaruh nih atau membantu juga kita buat kontrol asupan minyak dan lemak itu sendiri dalam tubuh kita gitu. Wah, bener juga sih Kak, setuju sih Kak. Jadi, cara pengolahan itu faktor juga untuk nge-cut off kita untuk asupan minyak dan lemak ya Iya, Kak. Misal nih, kalau misalnya kayak kita lagi bertamu atau kita di luar ternyata tuh ada gorengan. Nah, itu ada hal apa yang bisa kita lakuin nggak sih Kak? Oke, jadi kalau misalnya kita bertamu nih, aduh nggak enak kalau nggak dimakan gitu ya Kara ya. Kalau nggak enak nih kalau nggak dimakan, tapi kan kita lagi ngebatasi gorengan gitu. Nah mungkin kita bisa ambil tisu gitu, misalnya ada tisu di situ ya kita tap-tap aja sampai minyak-minyak di permukaannya itu kering lah. Seenggaknya kita pastiin kayak benar-benar minim sekali kandungan minyaknya gitu. Walaupun nanti di dalamnya masih ada, tapi seenggaknya kita ada upaya untuk menguranginya. Atau kalau misalnya kita lagi pengen nih ya kayak di rumah udah ada ayam ungkep gitu, pengen nih makan ayam goreng kayaknya enak ya, tapi kan aku lagi batasin minyak dan lemak gitu ya. Mungkin bisa nih kita pakai teknologi zaman sekarang anak-anak muda gitu kan, pakai alat canggih, kita pakai air fryer gitu kan. Mungkin air fryer kan emang agak pricey ya harganya, tapi itu sangat membantu juga karena dia tidak menggunakan minyak tapi bisa menghasilkan tekstur atau kegurihan yang kurang lebih sama dengan pakai minyak gitu. Jadi mungkin itu salah satu cara kita memanfaatkan teknologi yang ada ya Kak Ara. Iya sih Kak, bener ya Kak. Ternyata tuh emang teknologi tuh sekarang semakin canggih, apalagi buat ternyata tuh ada gitu loh alat yang untuk mendukung penyakit-penyakit salah satunya diabetes ya Kak. Betul. Nah ya ampun, karena kita ternyata udah banyak banget info yang didapat dari Kak Sekar. Nih aku mau bilang makasih banget atas sharingnya hari ini. Ternyata banyak banget infonya dari mulai kita tuh harus tahu jenis minyak dan lemak, terus juga anjuran dan tidak dianjurkan itu seberapa untuk pasien diabetes gitu ya Kak ya. Nah juga satu lagi nge-cut off makanan sumber minyak dan lemak itu seperti apa. Nah semoga bisa jadi reminder juga untuk teman-teman ke depannya. Jadi biar nggak salah langkah nih untuk mengatasi konsumsi minyak dan lemak untuk pengidap diabetes itu seperti apa. Sama-sama Kak Ara, makasih juga ya sobat sehat semua udah nemenin aku kali ini. Jangan lupa jaga asupannya, jaga pola makannya, batasi minyak dan lemak juga gitu. Oke deh, terima kasih banyak untuk Sobat Sehat di rumah yang telah menyaksikan episode kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel Lini Sehat untuk mendapatkan info selanjutnya. Bye-bye, sampai jumpa untuk episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.